Kisah di Nusantara, jejak langkah leluhur kita, kayu manis, cengkeh dan lada, aroma semerbak dunia, kapur barus dan buah pala, niscaya penyambut jiwa raga, tanam tumbuh kokoh akarnya dari Banda ke Sumatera, kapal mengarungi samudra, Asia Timur sampai Eropa, tukar beli hingga Venesia, kembali mengulang kisah. Niscaya penyambut jiwa raga, tanam tumbuh kokoh akarnya dari Banda ke Sumatera, kapal mengarungi samudra, Asia Timur sampai Eropa, tukar beli hingga Venesia, kembali mengulang kisah. Selamat sore, selamat datang dan terima kasih atas perkenalan kehadirannya di Lembaga Madura Keagamaan Ujung Surabaya pada rangkaian acara penyambutan KRI Dewa Ruci selesai pelayaran Muhibah Budaya Jalur Rempah 2022 pada hari Jumat tanggal 1 Juli tahun 2022. Menyambut dengan antusias kedatangan KRI Dewa Ruci dengan bangga Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Bapak Profesor Muhajir Effendi MAP dan Panglima Komando Armada 2 Laksamana Muda TNI Dr. TSNB Huta Barat MMS beserta prajurit Koarmada 2. Pelayaran dilaksanakan selama 32 hari dan menempuh jarak 3064 nautical mil rute yang ditempuh melalui Surabaya, Makassar, Bali, Bau-Bau Buton, Ternate, Tidore, Banda Neira, Kupang, dan Surabaya. Peserta pelayaran Muhibah Budaya Jalur Rempah 2022 merupakan putra-putri terbaik dari 34 provinsi di Indonesia. Peserta pelayaran ini disebut dengan Laskar Rempah. Total Laskar Rempah yang mengikuti pelayaran sebanyak 143 orang
yang terbagi di 4 titik pergantian, yaitu Surabaya, Makassar, Ternate, dan Kupang. Selanjutnya Laskar Empah diajak menjelajahi kearifan lokal di setiap titik singgah. Pelayaran ini merupakan bentuk sinergitas TNI Angkatan Laut dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dengan tidak mengurangi rasa hormat demi tertib dan hikmat jalannya acara sore ini, kepada hadirin yang membawa handphone ataupun alat komunikasi lainnya, mohon berkenan sementara waktu nada dering disesuaikan selama pelaksana acara berakhir. Terima kasih. Hadirin yang kami hormati, inilah dia penampilan tari jejer gandrung. Yang ditampilkan oleh Sekolah Tinggi Kesenian Wilwatikta dan Seniman Banyuwangi. Beri aplaus yang meriah. Selamat menyaksikan. Tari jejer gandrung merupakan kesenian asli masyarakat Osing, Banyuwangi. Kata gandrung berarti tergila-gila atau terpesona. Maksudnya adalah terpesonanya masyarakat Belambangan yang agraris kepada Dewi Sri, yaitu Dewi Padi yang membawa kesejahteraan bagi masyarakat Banyuwangi. Sekitar tahun 1771 yang subur dan makmur. Kini tari jejer gandrung adalah salah satu ikon Kabupaten Banyuwangi dan menjadi tari penyambutan yang ditampilkan sebagai penghargaan bagi para hadirin dan tamu undangan. Acak
kepada seluruh Laskar 4, kami persilakan menuju ke tempat prosesi laporan dan pengalungan bunga. Dimohon kepada yang terhormat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Panglima Komando Armada II, serta Dirjen Kebudayaan Kemendikbudristek berkenan menuju ke tempat yang telah disediakan untuk menerima laporan dan pengalungan bunga. Kami persilakan. Laporan Komandan KRI Dewa Ruci. Dimohon kepada yang terhormat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Panglima Komando Armada II, dan Dirjen Kebudayaan Kemendikbudristek berkenan untuk mengalungkan bunga kepada Komandan KRI Dewa Ruci, Pamong Budaya Ahli Utama Kemendikbudristek, Dr. Siswanto MA, dan Ketua Laskar Empah P. Cendana, serta memberikan ucapan selamat. Panglima serta Dirjen, kami silakan untuk kembali ke tenda undangan. Kami silakan. Hadirin kami hormati, inilah dia penampilan drama tari Bima Kroda. Drama tari ini merupakan kolaborasi dari Sekolah Tinggi Kesenian Wilmata dan Seniman Banyuwangi. Beri aplaus yang meriah. Selamat menyaksikan.
segala rintangan yang telah dilalui dalam mengarungi samudera. Tarian Jepaplok menggambarkan seekor naga yang telah dikendalikan oleh Bimasena. Tarian Jejer Banyuwangi yang menggambarkan ganasnya ombak samudera yang bisa ditaklukkan oleh Bimasena. Bimasena telah pernah berguru kepada sang dewa tentang mana hidup dan menjalani kehidupan, hingga pencapaian Bimasena dijuluki Bima Suci. Beli aplaus yang mulia. Itulah dia drama tari Bima Kroda. Baiklah hadirin kami hormati, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Untuk sambutan yang pertama yaitu dari Panglima Komando Armada 2. Untuk itu dimohon kepada yang terhormat Laksamana Muda TNI Dr. TSNP Huta Barat MMS, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Muhajir Effendi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan, Deputi 3, Bapak Dr. Agus Suprapto, Bapak Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan dan Prestasi Olahraga, Deputi 5, Bapak Direktur Jenderal Kebudayaan, Bapak Hilmar, lalu yang mewakili Ibu Gubernur, dalam hal ini diwakilkan oleh Asisten Administrasi Umum Provinsi Jatim, staf ahli Mendikbud, Bidang Hubungan Kelembagaan dan Masyarakat, Profesor Dr. Muhammad Adlin Sila, ada ya, Pak, Sekretaris
Dirjen Kebudayaan Dr. Andes Fitra Arda M. Hum. Mohon maaf nih Pak, bukan ngabsen ini Pak. Ini saya senang juga bacanya Pak, karena saya baru Pak jadi Panglima Armada di sini. Jadi saya sembari menghafalkan dan mengenali sesama rekan-rekan saya dari instansi lain. Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan Dr. Restu Gunawan M. Hum. Oh ya Pak. Pamong Budaya Ahli Utama Dr. Siswanto MA. Lalu di sini ada juga Asisten Deputi Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan Bapak Hartoyo, ya Pak. Auditor Utama Inspektorat Jenderal Prabarini Prima Ningsih Bu ya. Maaf Bu ya, ini salah cetak ini. Kepala BPN Yogyakarta Dr. Anda Dwi Ratna Nur Hayarini Bu. Kepala BPCB Jawa Timur Dr. Andes Zakaria Kasimin Pak. Kepala LPMP Jawa Timur Bapak Dr. Rizky SPD MPD. Dan untuk yang lainnya mohon maaf kalau tidak disebutkan. Kalau salah berarti yang salah ya saya, karena saya tidak mampu menghafal semuanya. Pada kesempatan ini, mengawali sambutan ini, marilah kita sama-sama senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada hari ini dalam suasana yang berbahagia kita dapat hadir bersama pada acara penyambutan KRI Dewa Ruci dalam rangka pelayaran jalur rempah dalam keadaan sehat walafiat. Acara ini merupakan wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas keberhasilan pelayaran jalur rempah yang telah dilaksanakan selama kurang lebih 30 hari. Dalam selama 30 hari ini bergantian para laskar jalur rempah ini yang kurang lebih 134 tadi disampaikan oleh Bapak Menko dan Bapak Dirjen. Ini luar biasa. Sekedar tambahan informasi, sejak lama sebenarnya Angkatan Laut berkeinginan juga membina atau mendidik para pemudanya di KRI Dewa Ruci. Dewa Ruci ini dibangun tahun 1952 di Jerman. Akan tetapi pada saat sebelumnya Dewa Ruci ini lebih diutamakan untuk membina mental dan kerjasama, khususnya mental di dalam sebagai pelaut bagi taruna atau kadet sekarang disebutnya. Dan dengan kita punya 2 kapal sekarang, kapal latih yang lainnya namanya kapal Bima Suci yang lebih besar, layarnya lebih banyak, itu akhirnya kita mempunyai peluang lebih banyak lagi untuk melakukan latihan ini bersama masyarakat. Untuk itu pada saat ini dengan Bima Suci itu lebih difokuskan kepada taruna, pada kadet, taruna Akademi Angkatan Laut, dan Dewa Ruci ini kita bisa berbagi dengan masyarakat pada umumnya. Karena terutama dengan kita mengetahui niat Bapak Presiden Jokowi memajukan maritim ini, maka segala sesuatunya kita harus awali dari generasi muda. Saya yakin hadirin sekalian di sini sepakat dengan yang saya sampaikan. Atas nama keluarga besar Koarmada II, dengan penuh rasa bangga saya ucapkan selamat datang di Koarmada II kepada Satgas Pelayaran Jalur Rempah tahun 2022. Hadirin yang saya hormati, pelayaran jalur rempah yang baru saja dilaksanakan oleh KRI Dewa Ruci memiliki makna penting bagi kita dalam upaya menjaga kebudayaan dan memahami sejarah bangsa. Jalur perniagaan rempah banyak dijumpai di Indonesia dan membentuk suatu lintasan peradaban yang berkelanjutan. Program jalur rempah mencakup berbagai lintasan jalur budaya yang melahirkan peradaban global dan menghidupkan kembali peran masyarakat Nusantara berabad-abad sejak berabad-abad lampau. Sejalan dengan hal tersebut, program ini bertekad keras menghidupkan kembali ingatan kita akan peran masyarakat Nusantara dalam pembentukan jalur rempah, mendokumentasikan peran mereka yang berada di berbagai wilayah perdagangan rempah, dan merekonstruksi serangkaian benang merah dalam satu bangunan sejarah. Keikutsertaan Koarmada II dalam program pelayaran jalur rempah ini menjadi satu kebanggaan bagi kami,
mengingat program tersebut selaras dengan tugas Koarmada II dalam melaksanakan pembinaan potensi maritim di wilayah Koarmada II. Melalui kolaborasi yang tepat diharapkan akan mampu menumbuhkan semangat gotong royong dan akan terus dikembangkan pada setiap kesempatan guna menjaga ketahanan nasional yang berakar pada kemajemukan budaya bangsa Indonesia. Hadirin sekalian, pada kesempatan ini kepada Komandan dan prajurit KRI Dewa Ruci, saya mengucapkan terima kasih atas kinerja yang telah ditunjukkan sehingga mampu mengawal Satgas Pelayaran Jalur Rempah dari awal hingga selesai. Ucapan terima kasih pula kepada seluruh unsur yang terlibat, baik langsung maupun tidak langsung, di mana kiprahnya telah mampu mensukseskan kegiatan pelayaran jalur rempah ini. Akhirnya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk, perlindungan, dan karunia-Nya kepada kita semua dalam melanjutkan langkah pengabdian kepada bangsa dan negara. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih Mujib Bapak sambutannya. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Baik, hadirin kami hormati, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Muhajir Effendi MAP. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Panglima Komando Armada II, Bapak Laksamana Muda TNI Dr. Tolha Sininta Nauli Basana Huta Barat, MMS. Yang saya hormati Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Riset, Bapak Hilmar Farid, PhD, para pejabat eselon 1 di lingkungan Kemenko PMK yang hadir, pejabat eselon 1 dan 2 di lingkungan Kemendikbudristek, para pejabat dari lingkungan Komando Armada II yang saya hormati dan saya banggakan, tidak bisa sebut satu persatu, pejabat yang mewakili dari Provinsi Jawa Timur, para mahasiswa,
Dua, untuk ikut berperan serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai salah satu dari 4 tujuan berdirinya negara ini sesuai pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Saya rasa dari saya itu dulu, mungkin dari Bapak Menko yang akan lebih tepat, yang lebih menjelaskan secara makna dari kegiatan ini dari sisi pemerintah sebagai pengada atau penyelenggara ide dari kegiatan pelayaran jalur rempah ini. Silakan Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Panglima Armada 2, Pak Dirjen Kebudayaan dan rekan-rekan wartawan yang saya cintai dan saya banggakan. Kita saksikan bahwa sore hari ini kita menyambut kedatangan Laskar Rempah dan seluruh kru dari kapal KRI Dewa Ruci yang telah melakukan pelayaran, melacak jejak perjalanan nenek moyang kita ketika mengawal perdagangan rempah di dunia. Kita tahu bahwa Indonesia ini pernah menjadi wilayah yang diperebutkan oleh negara-negara luar untuk menguasai produk pada waktu itu komoditasnya yaitu berupa rempah. Rempah itu jangan hanya dibayangkan untuk bahan untuk penghangat tubuh, jamu dan seterusnya. Karena dulu produk wewangian di sini juga tempatnya, mulai dari cendana sampai barus. Ya, tadi yang saya sebut tadi. Karena itu kemarin ketika saya menjadi Mendikbud, Bapak Presiden telah meresmikan monumen Nusantara di Barus ini untuk menandai bahwa kita sebetulnya negara yang jauh dahulu kala sudah memiliki komoditas yang dibutuhkan oleh dunia. Nah, ini saya mengapresiasi sekali atas inisiatif dari Kemendikbudristek melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan menghidupkan kembali untuk memberikan penyadaran kepada anak-anak muda, generasi muda akan betapa luar biasanya nenek moyang kita dulu dengan kemampuan memproduksi kapal, layar, dan digunakan untuk mengawal, mengantar jalur distribusi rempah yang kita miliki itu. Mudah-mudahan mereka yang telah ikut bergabung dalam Laskar Jalur Rempah ini bisa mendapatkan penghayatan-penghayatan yang penuh makna dan akan bisa dijadikan modal untuk membangun bangsa Indonesia masa depan, karena di tangan mereka lah, yaitu mereka-mereka yang sekarang sedang terpilih menjadi bagian dari Laskar Jalur Rempah ini, nanti masa depan Indonesia ini akan berada di tangan mereka, akan ditentukan. Dan salah satu keunggulan tadi itu, kita dulu menguasai produk, memiliki produk yang menguasai dunia yaitu produk berupa rempah, maka kita ke depan akan menguasai dengan produk yang lain untuk memimpin dunia menjadi poros maritim yang seperti menjadi visi dari Bapak Presiden Joko Widodo. Jadi ini jalur pelayaran jalur rempah ini sekaligus bentuk implementasi, realisasi dari visi Bapak Presiden yang mengharapkan kita ingin kembali menjadi bangsa pelaut, menjadi poros maritim dunia dengan produk-produk unggulannya yang dulu kita punya produk namanya rempah, sebagai bentuk saingan dari produk Cina yaitu sutra, karena itu Cina punya jalur sutra, maka Indonesia waktu itu punya jalur rempah. Dan dalam titik tertentu ketemu itu antara jalur sutra dengan jalur rempah itu. Karena Cina juga menggunakan jalur rempah kita untuk jalur sutranya, begitu juga sebaliknya jalur sutra itu juga dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia waktu itu untuk mendistribusikan bisnis perdagangan rempahnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Saya mohon Pak Dirjen Kebudayaan yang lebih paham tentang tema besar tentang pelayaran jalur rempah ini mungkin juga bisa memberikan keterangan. Saya silakan. Silakan Pak Dirjen. Baik, pertama-tama terima kasih Pak Menko dan izin Pak Panglima. Singkat saja bahwa pelayaran ini berlangsung selama 31 hari. Dari tanggal 1 Juni dan sudah kembali sekarang 1 Juli, mampir di 6 titik seluruhnya, dan itu memang tempat-tempat di mana di masa lalu itu sumber-sumber rempah gitu ya, dan kita
tidak hanya sekedar berkunjung untuk bernostalgia tentang masa lalu, tetapi juga melihat potensinya di masa sekarang, dan besar harapan di dalam perkembangan nanti kita bisa menggali sumber daya yang lebih banyak ya di tempat-tempat ini. Dan saya tadi juga menggarisbawahi pernyataan Pak Menko, bukan hanya di kawasan timur tapi juga di kawasan barat gitu ya. Jadi nanti insya Allah ini bisa berlanjut terus. Demikian harapannya kerjasama dengan TNI Angkatan Laut, dan secara khusus kita berterima kasih kepada Komando Armada 2 yang menjadi tuan rumah kita, dan secara khusus juga kepada KRI Dewa Ruci. Ini Mayor Sugeng, Komandan beserta seluruh ABK. Terima kasih, ini sangat kami apresiasi kerjasama yang baik. Mudah-mudahan tahun mendatang kita bisa berlanjut. Cukup ya, makasih. Sudah ya, cukup, terima kasih. Ini, Pak. Untuk itu dimohon kepada yang terhormat Menteri Koordinator PMK, Panglima Komando Armada 2, dan Dirjen Kebudayaan, serta seluruh Laskar Rempah berkenan menuju ke Long Majapahit untuk mengikuti acara ramah tamah, diikuti oleh hadirin undangan lainnya. Kami persilakan. Sebuah kisah di Nusantara, jejak langkah leluhur kita, kayu manis, cengkeh dan lada, aroma semerbak dunia, kapur barus dan buah pala, niscaya penyambut jiwa raga, tanam tumbuh kokoh akarnya, dari Banda ke Sumatera, kapal mengarungi samudra, Asia Timur sampai Eropa, tukar beli
Samudra